Selamat siang, Ibu Naili. Selamat siang, Bu Uci. Apa kabar, Ibu? Baik, Bu. Alhamdulillah, sehat. Gitu ya, kelihatan ceria gitu wajahnya. Iya, Bu. Semangat, Bu. Hari ini kita akan melakukan supervisi, ya Bu ya. Ya, baik, Eh, Bu. Ibu sebagai PP nanti akan saya wawancara tentang apa saja yang sudah Ibu lakukan di di saat-saat sela-sela Ibu sudah melakukan menjadi PP. Baik, kita akan mulai supervisinya ya, Bu. Baik, Ibu. Ibu, untuk supervisi kali ini, Ibu ingin dibantu untuk mengembangkan yang bagian apa, Bu? Eh, saya ingin, Bu, dalam nanti ketika mengcoaching CGP ini, saya ingin dikembangkan pada saat saya present, Bu. Pada saat present atau kehadiran utuh. Oke, kehadiran ya, Bu ya. Iya, Baik, selain kehadiran, ada lagi yang ingin ditingkatkan atau dikembangkan? itu aja, Bu. Itu saja. Iya. Oh, begitu. Nah, kalau menurut Ibu, untuk meningkatkan kehadiran, apa yang perlu Ibu lakukan? Eh, saya untuk meningkatkan kehadiran penuh itu saya rasa saya harus menyediakan tempat yang memang proper ya atau kondusif untuk melaksanakan kegiatan coaching ini. Kemudian yang kedua, saya meyakinkan diri saya bahwa saya siap secara mental dan fisik untuk melakukan Hmm. coaching. Kemudian saya jauh-jauhkan nih Bu, seperti handphonenya, kemudian hal-hal lain yang kemungkinan akan mengganggu saya Bu. Oh, baik. Penilaian Ibu bagaimana dengan sekarang Ibu, kehadiran Ibu? Saya rasa saat ini saya sudah ada di level 8 Bu untuk kehadiran penuhnya Bu. Berarti 8 Bu. di awal ini sudah bagus itu Bu ya, untuk Iya, presence, untuk baik Ibu. Ibu pengennya ditingkatkan lagi gitu ya. Iya, Itu iya sudah betul baik. Ibu. Betul. Nah, kemudian kesepakatan Ibu mengenai kehadiran tadi seperti apa? Maaf Bu, mengenai apa Bu? Kehadiran tadi, presence tadi, Oh ya, tentang kehadiran penuh ya. tadi. eh Komitmen saya ya Bu ya. Mm. Ya, komitmen saya akan berusaha memaksimalkan tiga hal tadi Bu. Jadi saya siapkan tempat yang memang proper, kemudian yang kedua saya sehat secara jasmani dan rohani sehingga siap untuk coaching. Kemudian yang ketiganya saya siap untuk apa namanya menjauhkan segala sesuatu yang bisa Oh, mengganggu saya. oke. Nah, itu tadi kan kehadiran kan berarti masuk dalam pendampingan ya, termasuk di dalam proses coaching, ya Bu ya. Nah, Ibu ingin mengembangkan apa Bu untuk nanti saat Ibu ketemu dengan coach Ibu? Saya ingin mengembangkan pokoknya nanti ketika nanti coaching itu saya bisa apa namanya hadir penuh untuk coachingnya Baik, gitu, ya. mendengarkan semua apa yang disampaikannya, kemudian juga bisa membantu dia untuk mengeksplorasi kemampuan-kemampuannya itu Bu. Nanti saya mengamati Ibu ya saat Baik Ibu Bu Uci, melakukan ya dampingan individu. Baik, baik Ibu, terima silakan kasih. Ibu boleh kembali. Ya, terima kasih Bu Uci. Kita mulai Pak Adi ya. Ya Bu, siap. Baik, oke. Pak Adi, selamat pagi. Pagi Bu. Apa kabar Pak Adi? Alhamdulillah kabar baik, luar biasa. Alhamdulillah. Semangat ya Pak Adi ya untuk Wah, apa semangat, namanya? Semangat terus semangat ya. terus. Belajar Semangat di terus dan LMS-nya juga semangat, sinkronus asinkronus ya. ya luar Ah, biasa Bu. luar biasa Pak Adi. Baik Pak Adi, kita akan mulai nih Pak Adi. Eh
kita sudah di pendampingan individu yang kedua nih Pak Adi ya. Iya. Eh, eh, Kali ini Pak Adi ingin memiliki tujuan yang diharapkan dari pertemuan kita pada PI kali ini apa Pak Adi? Ya. Eh, pada PI yang kedua ini ada pembelajaran berdiferensiasi nih. Ini saya kurang memahami betul nih tentang pembelajaran diferensiasi karena kemarin saya mencoba satu kali untuk pembelajaran berdiferensiasi, namun belum menemukan hal yang signifikan bagi murid-murid saya nih. Baik, jadi permasalahannya adalah Pak Adi merasa bahwa pembelajaran berdiferensiasinya belum berjalan dengan maksimal gitu ya, Pak Adi ya. Betul, betul, Bu. Betul. Nah, menurut Pak Adi, dari Pak Adi yang Pak Adi amati di situasi kali ini, apa sih situasi seperti ini bisa digambarkan dulu Pak Adi seperti apa situasi yang berjalan? Ya. Eh, Kalau saya gambarkan secara sederhana, itu yang berjalan itu saya memberikan asesmen tentang kesiapan belajar mereka, kemudian saya mempetakan, kemudian mengkelompokkan sesuai dengan hasil asesmen, kemudian memberikan materi belajar sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Setelah itu mereka berkelompok mempelajari materi yang sudah saya berikan, baik itu berupa bacaan, video, ataupun kinestetik yang harus mereka pelajari. Dan mereka melakukan evaluasi dengan tugas yang saya berikan juga berdiferensiasi, namun prosesnya itu tidak berjalan dengan baik. Contohnya seperti pada saat diskusi kelompok, karena mereka belum terbiasa dengan hal ini merupakan hal baru buat mereka, sehingga mereka tuh kadang suka suka malah senang bermain gitu. Jadi senang bermain apa anak-anak yang anggaplah itu satu frekuensi ya. Berarti kan kalau dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan belajarnya satu frekuensi dengan mereka. Baik. Itu yang terjadi, Bu. Baik, terima kasih Pak identifikasinya. Berarti karena memang padahal Pak Adi sudah melakukan assessment, kemudian setelah assessment sudah melakukan pemetaan, materi juga sudah disesuaikan dengan kebutuhan murid. Namun prosesnya belum berjalan dengan baik. Itu diidentifikasi sama Pak Adi bahwa sebabnya adalah karena ini merupakan hal yang baru buat anak-anak ya Pak ya. Hal yang Betul. baru, berkelompok itu juga merupakan hal yang baru. Nah, Kalau berkelompoknya tidak, Bu. Kalau berkelompoknya berkelompoknya kan mereka biasa berkelompok ya belajar mm, itu, mm, tapi berkelompok secara kesiapan belajarnya itu. Secara berkelompok. kesiapan dalam arti yang kebutuhan belajar mereka ada yang kinestetik, ada yang memang Oh, memang belajar membaca dengan cara mm, membaca, ada yang mempelajari dengan menonton video atau mendengarkan. Itu jadi mereka baik. belum terbiasa, tapi kalau berkelompoknya mereka terbiasa. Oh ya, baik-baik Pak. Jadi kesiapan belajarnya sudah biasa dengan berkelompok ya Pak Adi ya. Namun Betul, untuk kesiapan belajarnya sendiri untuk mengakomodir ya, untuk mengakomodir yang kinestetik, yang audio itu belum bisa dilaksanakan dengan optimal. betul. Baik, terima kasih Pak Adi. Nah, eh, untuk mengatasi hal itu, tadi Pak Adi setelah diidentifikasi dan bertemu dengan kenyataan-kenyataan seperti itu sebelumnya Pak Adi melakukan apa nih? Eh, Hal-hal yang saya lakukan tentunya melihat dengan karakteristik siswa, kemudian melihat juga materi yang akan disampaikan, apakah cocok disampaikannya itu dengan metode atau model yang seperti itu atau tidak. Itu yang saya lihat. Jadi dari karakteristik siswa dan juga materi yang akan saya sampaikan. Tidak semua materi bisa diberikan dengan pembelajaran berdiferensiasi tentunya. Baik, tidak semua materi bisa diajarkan dengan cara berdiferensiasi. Begitu ya Pak Adi ya? Betul, betul. Ya, baik. Betul. Nah, kemudian untuk apa namanya
apa rencana yang akan Pak Adi laksanakan untuk mengatasi hal-hal tersebut? Langkah-langkah apa sih yang akan dilakukan oleh Pak Adi? Memberi pastinya kan karena eh, permasalahan saya itu karena pada saat kelompok itu gaduh ya Bu. Pasti Ya. langkahnya itu memberi pemahaman kepada murid bahwa tiap kelompok itu bahan belajarnya itu atau bahan ajar itu akan berbeda, tapi isinya itu sama. Ada yang bahan ajarnya melalui tulisan atau bacaan, ada yang bahan ajarnya melalui video atau audio, ada yang bahan ajarnya dia harus kinestetik tuh. Nah, Hmm. ini yang jadi ribut kadang-kadang anak yang biasa membaca pengen lihat videonya apa sih, kepo lah Betul. gitu ya, pengen tahu Baik. apa sih bahan baca apa videonya itu. Nah, yang video kadang-kadang atau yang baca juga ingin ingin lihat kinestetiknya apa sih, kok mereka enak ya praktek itu seperti apa Oke. tuh. Oke, baik-baik. Nah, akhirnya jadi gaduh tuh ya, Pak Adi ya. Betul, jadi gaduh sekali, Akhirnya jadi makanya gaduh nih. butuh Terus pemahaman yang lebih kepada mereka tuh. pemahaman yang lebih gitu ya. Nah, menurut Pak Adi langkah apa nih untuk memberikan pemahaman kepada mereka bahwa memang apa namanya yang dilakukan oleh Pak Adi itu supaya mereka paham tujuannya gitu. Yang kinestetik diberikan ini, terus yang auditori diberikan juga bacaan, untuk apa namanya media yang untuk mendengarkan gitu kan. Bagaimana langkah Pak Adi untuk mengatasi kegaduhan kemudian memberikan pemahaman? Ya, langkah-langkahnya pas pertama saya akan memberikan gambaran tentang bagaimana tiap hewan itu makanannya sama, misalkan ikan. Mm-mm. Tapi kan ikan itu kadang-kadang berbeda-beda. Ada ikan air tawar, ada ikan air laut. Nah, itu dia. Jadi menganalogikan kalau keterbutuhan kita, cara belajar kita juga, kebiasaan belajar kita juga akan berbeda-beda. Ada yang mungkin belajarnya bisa sambil tiduran, ada yang belajarnya harus bermain, harus belajarnya harus hening, harus serius, tidak ada boleh ada suara yang mengganggu sedikit pun, atau bahkan ada yang belajarnya itu di tempat-tempat yang kira-kira membuat mood dia untuk belajar itu meningkat. Baik, baik, baik. Oke, jadi disesuaikan dengan masing-masing peserta didiknya, Pak Adi ya. Betul. Betul. Nah, menurut Pak Adi sendiri, apakah dengan langkah tersebut Pak Adi dapat mengatasi permasalahan yang Pak Adi hadapi? Eh, saya rasa eh, dengan langkah-langkah tersebut setidaknya mengatasi tidak, tapi mengurangi, meminimalisir hambatan yang sudah pernah terjadi. Jadi untuk merubah secara langsung tidak bisa karena ini anak yang usia antara 10 sampai 12 tahun ya. Jadi untuk dibahasakan atau diberikan benda-benda yang abstraksi itu mereka agak sulit karena itu kan jatuhnya hanya analogi saja. Nah, tapi setidaknya itu akan meminimalisir hambatan yang sudah saya alami sebelumnya. Baik. Menurut Pak Adi sendiri ini adakah kira-kira pihak-pihak lain yang bisa membantu Pak Adi untuk menyukseskan rencana aksi dari Pak Adi nih, kira-kira siapa aja nih Pak Adi yang bisa membantu? Eh, yang pertama kepala sekolah selaku Mhm, pimpinan, setidaknya eh, saya melaporkan hasil-hasil kegiatan, kemudian kepala sekolah yang akan memberikan umpan balik. mhm, Kemudian yang kedua, faktor wali murid. Faktor wali murid ini saya meminta bantuan para wali murid untuk memberikan dukungan secara konsep kepada anak-anaknya, pada murid-murid itu, bahwa kita nih belajarnya beda-beda nih. Kita ini perlu kebutuhan yang berbeda-beda. Dan yang ketiga tentunya teman sejawat, karena teman sejawat kadang-kadang juga melihat pembelajaran berdiferensiasi ini yang menurut mereka masih masih awam bagi kita semua tuh. baik, baik ya.
Jadi nanti Pak Adi akan meminta dukungan dari kepala sekolah untuk memberikan umpan balik kepada pembelajaran Pak Adi ya. Betul. Kemudian kepada wali murid juga, maksudnya agar sinergis ya Pak Adi ya. Apa yang Betul. diinginkan Pak Adi dipaparkan bahwa anak-anak memiliki kesiapan belajarnya seperti ini gitu ya. Ada yang auditori, kinestetik, kemudian ada yang visual. Kemudian Pak Adi juga membutuhkan dukungan dari teman sejawat. Betul ya Pak Adi ya. Nah, kemudian boleh Pak Adi gambarkan tentang komitmen Pak Adi ini untuk melaksanakan rencana-rencana yang tadi. Komitmen Pak Adi seperti apa? Kalau gambaran itu komitmen saya sangat kuat ya terhadap kegiatan pembelajaran ini. Tentunya dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar anak murid saya, setidaknya memberikan fasilitas yang terbaik bagi mereka, bukan fasilitas hanya dari yang fisik saja, tapi juga kepada non fisik untuk mentransfer ilmu, karena kebutuhan anak itu berbeda-beda. Oke, baik Pak Adi. Baik Pak Adi ya, mudah-mudahan percakapan kita ini membawa pencerahan buat Pak Adi. Kita sudah sampai di penghujung sesi coaching Pak Adi. Boleh Pak Adi bisa simpulkan dari percakapan awal sampai kita di penghujung kegiatan ini yang didapatkan oleh Pak Adi apa saja Pak Adi? Simpulannya bahwa saya harus menggali lagi potensi yang ada di dalam diri saya dan mencari referensi-referensi yang baik untuk situasi kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, kemudian memberikan pemahaman juga kepada anak murid tentang apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu, tidak, dan membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan bagi mereka. Iya, baik. Terima kasih Pak Adi. Nanti mudah-mudahan kita ada di pertemuan pendampingan selanjutnya Pak Adi ya. Nanti kita akan diskusi lagi khususnya tentang pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilaksanakan oleh Pak Adi. Nanti apakah mengalami peningkatan yang signifikan lagi nih, gitu ya. Rencana-rencana aksi tadi yang sudah disampaikan mudah-mudahan bisa diterapkan oleh Pak Adi dan juga semua mendukung kegiatan Pak Adi. Itu ya Pak Adi ya. Terima kasih Terima untuk kasih banyak Bu. sama-sama Pak Adi. Sampai bertemu lagi Pak Adi ya di pendampingan Ya Bu. selanjutnya. Oke, Terima baik. kasih Terima kasih Bu. Pak Adi. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Baik, Ibu, kembali lagi ketemu kita. Iya, ketemu Buci. Terima kasih Meli, Buci sudah ya. menunggu. Bagaimana perasaan Ibu setelah tadi sudah selesai PI? Eh, Baik Bu, alhamdulillah semakin semangat nih dan semakin optimis. Saya ke depannya bisa melaksanakan coaching kepada CGP dengan lebih baik lagi. Oke. Kemudian kalau boleh saya tanya, Ibu menilai sendiri tadi tentang performa yang sudah Ibu lakukan dalam kompetensi Ibu yang tadi Ibu sampaikan ingin mengembangkan kehadiran penuh gitu. Menurut Iya. Ibu bagaimana? Iya, karena di sini saya memang hanya menargetkan satu aspek aja ya, Buci ya, yaitu kehadiran penuh. Yang lain saya belum minta untuk dinilai. Nanti Buci kalau berkunjung lagi di PI selanjutnya saya ingin lagi tuh Buci. Oh, okay, Nah, untuk yang sekarang yang present ini saya merasa sudah hadir utuh gitu ya. Kemudian saya sudah mempersiapkan tempat yang proper. Alhamdulillah saya sehat hari ini. Saya rasa saya sudah sampai di level 9. 9 kurang dikit boleh nggak sih Bu Uci? Iya, oke, boleh Bu. Ya, terima kasih Bu Uci. Apa yang membuat Ibu menilai di angka 9, Bu?
Ya, karena coaching tadi memang simple ya, Bu Uci ya. Memang simple. Terus saya memang ingin signifikan saja di aspek present saja atau kehadiran utuh, sehingga saya di situ bisa memfokuskan tujuan saya. Seperti saya ingin menyiapkan tempat yang proper itu, insya Allah mudah lah. Ukurannya mudah, tempatnya tidak bising, kemudian nyaman gitu ya, sehingga Koji tidak seperti sedang diinterogasi gitu ya. Saya menciptakan kondisi seperti itu bisa insya Allah bisa saya laksanakan. Kemudian yang kedua, kondisi jasmani rohani saat ini memang sehat, alhamdulillah sedang fit, Bu Uci. Nah, kemudian yang ketiga, saya sudah jauhkan juga alat-alatnya ya, seperti handphone dan lain sebagainya, saya nggak mainkan tuh. Saya fokus kepada coachingnya, sehingga saya menyatakan bahwa nilai saya saat ini sudah bisa 9, Bu Uci. Oke. Bu Nelly, boleh saya sampaikan hasil pengamatan saya ya? Baik, Bu Uci. Saya mengamati dan mencatat sedikit Baik. tadi hasil dari pertemuan dengan Koci. Ya. Yang pertama, saya sudah melihat adanya alur tirta dari percakapan Ibu. Ibu sesuai dengan sudah menunjukkan hubungan baik dengan coachingnya gitu ya. Sudah melakukan kemitraan. Kemudian Ibu juga menanyakan tujuan hari ini untuk bertemu dan bercakap-cakap. Kemudian Ibu sudah berhasil mengidentifikasi masalah, dan artinya kalau Ibu sudah mengidentifikasi masalah berarti sudah hadir secara utuh gitu, Bu. Kemudian ini catatan-catatan saya, jadi luar biasa presensinya Ibu atau perhatian Ibu terhadap coachingnya. Saya itulah yang saya kembangkan, yang saya tulis gitu. Nah, kemudian ada juga hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi pada saat Bapak tadi Pak Adi tadi kan menjelaskan bahwa banyak situasi-situasi yang dia kemukakan gitu. Nah, Ibu menanyakan apa yang akan Ibu Bapak lakukan, langkah-langkah apa. Nah, kemudian harus bisa lebih digali lagi gitu menurut saya sih. Itu masih ada yang bisa lagi supaya Pak Adi tadi bisa eksplor lagi kebutuhan-kebutuhan. Baik. Apa yang sudah terbayangkan oleh Ibu dari diskusi kita pada hari ini, Bu? Baik, Bu. Bu Uci tadi sudah mengingatkan saya tadi ya, bahwa saya harus bisa mengembangkan lagi coachingnya gitu. Itu menjadi masukan yang berarti buat saya, Bu, gitu ya. Tadi sudah nampak, sudah kelihatan oleh Ibu bisa menilai bahwa di bagian itu mungkin saya kurang tajam, gitu ya, kurang tajam untuk bertanya lagi kepada coachingnya. Iya, terima kasih Bu. Untuk lain-lainnya, saya merasa tadi memang alur tirtanya sudah saya jalankan dengan dengan tepat ya Bu ya. Tujuan ada, identifikasi ada, rencana dan tanggung jawab itu sudah ada. Betul yang Bu Uci sampaikan tadi. Kemudian itu menandakan bahwa present saya sudah ada. Alhamdulillah, terima kasih Bu Uci untuk pemantauannya tadi sepanjang saya melakukan coaching. Ya, sama-sama Bu. Nah, menurut Ibu bagaimana tentang supervisi kita kali ini? Supervisi kita kali ini sangat menarik, Bu Uci. Saya juga sangat tertantang gitu ya. Jadi memang saya belum banyak nih jam coachingnya, Bu Uci, belum banyak gitu ya, pengalaman saya mengcoaching orang belum banyak. Jadi memang saya tunggu-tunggu kesempatan supervisi seperti ini supaya dapat masukan yang bermanfaat gitu buat diri saya. Oke, baik Bu. Jadi kita akhiri supervisi hari ini. Semoga bermanfaat untuk Ibu Naili, untuk saya. Kita semua sudah melakukan hal yang terbaik. Kita sama-sama supaya semakin maju dan semangat lagi dalam memajukan pendidikan. Baik. Terima kasih Bu Uci. Naili, selamat siang. Saya izin mohon pamit. Selamat siang Bu. Iya, terima kasih Bu.
Selamat siang.